Shalom Bapak Ibu dan siswa-siswi sekalian. Satu hari di mana mungkin setiap kita menantikan waktu beribadah kepada Tuhan. Semoga chapel ini bukan sekedar sebuah keharusan, tetapi ini adalah momen yang kita nantikan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui pujian maupun pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mulai dengan doa. Tuhan, ketika kami boleh beribadah, sekali lagi ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh menikmati setiap bagian ketika kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan bahkan ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Kami mau memulai ibadah ini dengan satu keyakinan bahwa ibadah ini disertai oleh Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat menikmati ibadah. Shalom siswa-siswi UPH College, damai di hati. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan buat kita semua. Tak terasa, minggu demi minggu, hari demi hari, waktu demi waktu kita lewati dengan baik. Itu semua adalah bentuk kasih Tuhan buat Bapak dan buat kita semua. Oleh karena itu, dimanapun kalian berada saat ini, Bapak mengundang kita semua untuk mengarahkan hati dan pikiran kita untuk kita sama-sama chapel hari ini. Kita nyanyi bersama-sama untuk lagu pembukaan, Bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Mazmur 26 ayat 2 berkata, Pujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku. Siswa-siswi UPH College, untuk menjadi orang yang hebat,
Kita harus mampu menghadapi segala bentuk ujian kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama, mari kita meminta pertolongan Tuhan agar kita dimampukan melewati ujian kehidupan, agar kita semakin kuat, hebat, dan dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Kita angkat satu pujian lagi yang berkata, "Ujilah aku Tuhan." Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati hadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati hadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Dan ku agungkan, aku muliakan dan ku agungkan, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Shalom Bapak Ibu dan siswa-siswi sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk setiap anugerah di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau meneduhkan hati kami, pikiran kami. Kami rindu akan sapaan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Tolonglah kami agar kami berani jujur terhadap diri kami sendiri. Tolonglah kami agar kami berani untuk dikoreksi. Dan tolonglah kami agar kami punya hati yang rindu untuk diubahkan oleh Tuhan. Mari Allah Roh Kudus berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.
Hari ini pembacaan kita akan diambil dari dua bagian. Yang pertama kita akan membaca dari Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-25 sampai yang ke-27. Matius 5 ayat 25 sampai dengan 27. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Bagian yang kedua diambil dari Filipi. Filipi pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Pada saat saya usia mungkin 6 atau 7 tahun, saya pernah mengalami satu peristiwa yang saya sampai sekarang bahkan masih ingat dan bahkan terasa masih dekat terjadinya. Satu kali saya di dalam sebuah pertemuan gereja, saya diajak oleh mama papa saya untuk datang di dalam ibadah. Waktu itu seperti pendalaman Alkitab seperti itu ya. Karena mama papa saya itu aktif layanan, papa saya majelis, maka kemanapun mereka pergi saya diajak. Jadi dalam pertemuan-pertemuan PA ibadah pendalaman Alkitab, saya selalu ada di sana. Hari itu, sang pendeta itu bikin eksperimen ya, ketika dia mau mengajarkan mengenai ketakutan, kekhawatiran. Karena saya salah satu anak yang selalu ada dan dia kenal saya yang dijadikan contoh. Apa yang dilakukannya? Saya digandeng. Yuk Kristi ke sini gitu ya, digandeng ke belakang gereja, di ruang paling dalam dan paling pojok. Di sana ada sebuah gudang, ada banyak barang yang tidak berguna, ada banyak barang tertumpuk di sana, dan ruangan itu di pojokan jauh dari ruang utama. Gelap. Saya dimasukkan ke dalam ruangan itu dan dia berkata, Kristi tunggu dulu di sini sebentar, nanti Om balik lagi. Pintu ditutup, saya sendiri di dalam kegelapan. Kira-kira kalau kamu ada di posisi itu, sama seperti saya mungkin usia 6 tahun dalam gelap sendiri, apa yang akan Anda rasakan? Saya takut, saya lihat sekeliling, semuanya sunyi, gelap. Rasanya pengen nangis, takut. Tapi di satu sisi, karena saya ini anak yang selalu dijadikan contoh. Kalau ada saudara saya mau naik permainan yang rasanya baru, takut saya diajak. Yuk Kristi kasih contoh. Begitu sebenarnya saya waktu mau disuruh naik permainan yang naik tinggi, saya takut. Tapi karena saya disuruh jadi contoh, saya tetap melakukannya meskipun hati saya takut. Saya sering jadi contoh ketika sepupu saya takut disuntik, saya yang diimunisasi duluan. Sebagai contoh apa? Supaya orang yang takut jadi nggak takut. Sehingga ketika saya di dalam gelap, saya tahu saya juga sedang dijadikan contoh. Setakut-takutnya saya mencoba untuk tidak menangis. Dan ketika Bapak Pendeta itu datang, saya dibawa keluar. Di depan bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah senior, saya ditanya, Kristi takut tidak? Sejujurnya saya pengen teriak, takut Om, gila aja kamu ngapain masukin saya ke ruangan itu? Tapi karena jadi contoh, saya pun berkata, tidak. Dan Bapak Pendeta itu agak grogi gitu ya. Dan ternyata baru tahu saya dari mami saya bahwa dia sedang ingin membuktikan bahwa semua manusia di dunia ini takut gelap. Tapi hari itu dia gagal, gitu ya.
Dan kemudian untuk menutupinya dia berkata, oh saya tahu kenapa anak ini nggak nangis. Kenapa anak ini nggak takut? Karena dia percaya kepada Kristus. Orang yang percaya kepada Kristus tidak akan merasa takut. Pertanyaannya adalah, apakah memang orang Kristen nggak boleh takut? Apakah memang orang Kristen sewajarnya tidak takut? Padahal di dalam Alkitab sendiri memang dikatakan ya, banyak sekali ayat-ayat di Alkitab yang berkata jangan takut, jangan khawatir. Kalau dihitung ada 360 sampai 365 kata jangan takut atau jangan khawatir. Jadi semestinya itu kita gimana? Kenyataannya sebagai manusia kita sering takut kok, sering khawatir. So apa yang membedakan takut dan khawatir yang oke dan yang tidak? Kalau aku takut, khawatir, lalu aku harus bagaimana? Itu yang kita mau bahas hari ini. Nah, di dalam kehidupan kita, kok kita bisa ada rasa takut sih? Kenapa sebagai manusia kita punya rasa takut? Rasa takut itu pertama kali masuk ketika dosa itu masuk di dalam hidup manusia. Ya, pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka kemudian tahu bahwa mereka itu telanjang, mereka sudah melakukan sebuah pelanggaran, dan Allah itu datang kepada mereka. Di situ dikatakan Adam takut. Nah, sejak saat itu, setiap kita punya rasa takut. Ya, punya rasa takut. Ada berbagai macam rasa takut ya. Kalau menurut Pastor Michael Gunawan, orang itu kadang-kadang suka takut itu terhadap beberapa hal. Yang pertama, kadang-kadang kita bisa khawatir takut akan apa yang kita punya. Ya, justru karena kita punya sesuatu, kita bisa takut gitu. Misal, kamu punya sahabat atau pacar. Bukankah kadang-kadang kita juga takut ya? Takut gimana kalau misal diajak pergi kamu nggak mau, nanti dia marah. Atau mungkin kita takut kalau nanti sikapku ini kita tahu sahabat atau pacar kita salah, mau negur, takut nih. Nanti dia sakit hati nggak mau temenan. Apa yang kita punya bikin kita takut. Atau punya HP aja ya, bisa bikin takut loh. Oh, takut kalau jatuh, kegores. Apalagi kalau HP-nya sampai ketinggalan, kita khawatir, gelisah ketika nggak ada HP. Takut karena kita punya sesuatu. Kadang-kadang kita juga bisa takut karena apa? Karena kita tidak punya dan kita pengen punya. Ya, aku tidak punya dan berharap aku itu punya. Misal, ya, wah, aku tuh nggak punya laptop yang sebagus punya teman-teman. Jadi kalau nge-game itu nggak afdol, kurang bisa cepat gitu ya. Gak punya dan aku merasa cemas ketika aku gak punya itu. Atau mungkin kok aku itu bajuku gak sekeren teman-teman sih gitu ya. Dan kita ngerasa aku pengen bisa up to date kayak orang-orang Korea, tapi kok aku gak punya. Atau mungkin yang belum punya pacar selalu kepikiran kapan aku punya pacar sih. Ada gak ya nanti yang naksir aku? Kepikiran untuk sesuatu yang kita gak punya tapi kita pengen. Atau yang ketiga, kita khawatir atau takut akan apa? Akan sesuatu yang kita harap aku tuh nggak punya. Harapannya aku tuh nggak punya itu gitu ya. Misal, aku tuh sering takut, cemas, resah gara-gara apa? Oh ya, kok aku nih punya jerawat. Aku berharap tuh wajahku nggak gampang jerawatan gitu. Atau tuh buku pendek, atau tuh buku ini hitam kulitnya. Kita berharap tuh buku tuh nggak kayak begitu gitu ya. Atau buat kita-kita yang punya penyakit bawaan, misal asma, diabetes, dan lain-lain. Kita berharap itu nggak ada. Karena begitu itu ada, itu meresahkan aku. Nah, hal-hal seperti itu tuh membuat kita resah. Tetapi kalau kita belajar dari sisi psikologi ya, WHO maupun buku pedoman psikologi, itu biasa membedakan antara takut yang sehat dan tidak sehat. Gitu ya. Takut yang sehat ya, itu adalah takut karena memang ada sebuah ancaman yang nyata. Jelas ada ancamannya, masalahnya. Misal, rumah saya kemasukan ular, ya. Tiba-tiba ada ular, anak saya teriak-teriak, "Mami, ular!" sepanjang tangan gitu ya. Wah, kalau saya nggak takut justru berbahaya. Kenapa? Karena kemudian saya akan berdiam diri, nggak apa-apa, biar aja. Saya nggak akan kepikiran kalau anak saya akan kegigit seperti apa. Justru rasa takut itu ada karena memberikan satu sinyal bahaya kepada kita. Sehingga kita bisa bertindak. Ya. Kemarin
di sekitar jam 2:30 malam gitu ya, tiba-tiba di kamar saya di atas gitu ya ada suara kretek-kretek buk-buk-buk gitu ya. Wah, ternyata apa? Sebagian dari kamar saya, di bagian yang ada lemari baju dan biasanya untuk ganti baju, atapnya roboh, buk gitu ya. Begitu ada suara, wah saya sama suami saya lari karena itu dekat dengan tempat tidur baby kami. Jadi kami itu lari dan kemudian mencoba menutupi tubuh anak kami. Ada rasa takut. Kenapa? Karena kalau itu roboh bisa mengancam nyawa. Dan setelah itu terjadi pun saya masih takut dan saya harus segera bagaimana itu diatasi. Jangan-jangan yang lainnya juga roboh. Jadi kalau ada ancaman nyata itu dibilang sehat. Atau kamu kena COVID ya. Kamu takut ya wajar. Sehingga itu membuat kamu perlu berobat. Jadi memang ada sesuatu yang terjadi membuat kita memang perlu melakukan sesuatu. Sama seperti halnya. Kalau misal kamu perlu takut gak naik kelas. Kamu perlu takut bahwa kalau kamu belum melakukan yang terbaik. Karena kalau tidak kan kamu santai ya udah gak belajar. Gak naik gak apa-apa. Ya itu kan justru sesuatu yang gak lazim gitu ya. Nah tetapi ada takut-takut yang tidak sehat, yang mengganggu hidup kita, yang kemudian itu bisa sampai membuat kita cemas, gak bisa tidur, mempengaruhi fisikal kita. Misal apa? Hal-hal yang kita takutkan, yang gak oke, gak sehat adalah sesuatu hal yang tidak ada ancaman nyatanya. Itu hanya bagian dari overthinking kita. Dan kalau kita lihat ya, di dalam Matius tadi ketika dikatakan jangan khawatir, itu pakai bahasa aslinya adalah merimna. Yang artinya adalah kondisi jiwa seseorang yang cemas, gelisah, takut berlebihan. Karena ada sesuatu yang belum terjadi. Atau sesuatu yang sebetulnya ancamannya tidak ada. Ya, jadi Alkitab sendiri menunjukkan khawatir yang tidak tepat adalah khawatir untuk sesuatu hal yang gak ada. Mau problemnya itu lebih pada overthinking kita. Gitu. Nah, biasanya memang justru sebenarnya kalau dilihat-lihat ya, orang yang gampang takut, gampang khawatir, mikirin, overthinking, satu sisi ini biasanya adalah orang-orang yang pintar, dia bisa menganalisa sesuatu, dia peduli terhadap sesuatu. Tapi masalahnya ketika ini berlebihan, bukan cuma mengganggu fungsi hidupmu, fisikmu, emosimu, tetapi juga mempengaruhi spiritualitasmu. Nah, ketika kita lihat hal itu, esensinya satu sisi adalah masalah ancaman itu real atau tidak real. Tetapi yang berikutnya bukan cuma itu. Esensi daripada rasa takut itu sendiri lebih ke arah apa? Dikatakan, kadang-kadang kita fokus kepada apa yang terjadi. Kita fokus kepada masalahnya. Kita merasa masalah itu lebih besar daripada apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Maka itu ketika kita khawatir ya, mencemaskan sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan kalaupun masalah itu masalah makan sampai kepikiran bahwa jangan-jangan aku gak bisa makan ya. Pernah gak kalian merasakan takut gak makan gitu ya? Mungkin sebagian rata-rata dari kita rasanya semuanya baik-baik aja ya. Semua tuh aman nyaman dari kecil. Tapi kalau kalian pernah dalam satu kondisi yang kayak, saya pernah dalam kondisi itu ya, kayak besok itu mau makan apa gak tahu gitu ya. Bisa membuat kita takut. Tetapi ketika itu terjadi, kita akan tahu ya, kita nggak lagi peduli masalah mau makannya ayam goreng, bebek, atau ikan. Tetapi kita yang lebih peduli, yang penting bisa makan. Nah, kalaupun masalahnya sesuatu yang real atau tidak real, ketika kita membedakan takut yang oke dan tidak, itu berdasarkan satu hal. Pada saat itu terjadi, bagaimana kamu melihat? Masalah itu lebih besar atau Tuhanmu lebih besar? Karena itu di dalam Matius tadi dikatakan apa? Pada saat kamu khawatir, break dulu, stop dulu. Kenapa? Pada saat kamu khawatir, kan overthinking ya, mikir sana sini sampai kemudian gelap, bingung, gak tahu harus berbuat apa. Karena itu Tuhan bilang, stop, break dulu. Pandang dulu burung-burung di langit. Ya, lihat dari perspektif yang berbeda. Coba tenang dulu, keluar lihat burung di langit. Dan kalau kalian membaca lebih lanjut, bukan cuma lihat burung, lihat juga bunga. Bagaimana burung dan bunga itu dipelihara oleh Allah. Dipelihara oleh Allah.
Meski kamu nggak lihat Allah, tetapi Allah itu bekerja di dalam peristiwa kehidupan kita. Di sekitar 2-3 tahun lalu itu sedang tren ya untuk dining in the dark ya. Ini sebetulnya awalnya dipelopori oleh Dan Lenoir di London. Jadi mereka menciptakan satu nuansa makan malam yang berbeda. Di mana orang itu datang biasanya pakai jas, pakai gaun gitu ya. Nah yang membedakan adalah ketika mereka masuk ruangan itu begitu gelap. Benar-benar kamu nggak bisa lihat apa-apa. Ya, jadi kalau untuk kamu pergi ke meja pun kamu harus dituntun oleh orang yang ada di sana ya. Dituntun, diposisikan di tempat duduk. Jadi kamu makan pun nggak tahu, kamu harus meraba-raba apa yang di depanmu. Bahkan kamu tidak tahu apa yang ada disajikan makanan di sana. Kamu harus makan, coba cicipi ini apa gitu ya. Nah kondisi seperti itu menjadi satu sensasi ya. Supaya orang juga fokus kepada apa yang dia alami. Tapi untuk orang-orang tertentu situasi itu tidak nyaman ya. Karena dia nggak bisa lihat, dia nggak bisa tahu bagaimana ekspresi daripada teman atau pasangannya gitu ya. Karena itu gelap. Tetapi itu gelap bagi kita yang menikmati, yang membayar minimal 2,5 juta rupiah untuk itu ya. Pernah di Jakarta 2 tahun lalu itu, kalau di Indonesia 2,5 juta untuk menikmati itu. Buat kita yang menikmati itu kita ngerasa gelap, nggak bisa lihat. Tetapi bagi orang-orang yang menyajikan, buat orang yang ada di restoran itu sebagai pemilik restoran, apakah mereka juga melihat gelap sehingga menyajikan sesuatu di dalam gelap? Enggak. Mereka punya kacamata khusus. Sehingga waktu kita ngerasa gelap banget, bagi mereka terang benderang. Setiap detailnya mereka bisa lihat. Mereka bisa lihat ekspresi kita. Mereka bisa lihat ekspresi pasangan kita. Apa yang kita perbuat waktu misal kita pegangan, dia juga tahu. Waktu kita makan, ekspresi kita suka nggak suka, dia juga tahu. Kenapa? Karena meskipun di dalam gelapnya gelap, tetap mereka melihat terang. Sama seperti halnya Tuhan kita. Pada saat kita ngerasa gelap, gak ada jalan keluar, kita bingung, kita khawatir. Tidak ada kondisi segelap apapun yang tidak bisa membuat lihat. Tuhan itu melihat. Sehingga Tuhan itu gak bisa campur tangan. Di dalam situasi yang gak tahu arahnya seperti apa, Tuhan itu bisa melihat dan bisa menata dan memberikan yang terbaik buat kita. Sama seperti burung yang dipelihara, bunga yang dipelihara. Manusia itu lebih berharga daripada itu. Oleh karena itu dikatakan apa? Di dalam Filipi 4 ayat 6. Kalau kamu khawatir, kamu takut, kamu harus tahu kamu teriaknya kepada siapa, curhatnya kepada siapa. Bawa dalam permohonan, bawa doamu, permintaanmu kepada Tuhan. Karena Dia adalah sumber segala sesuatu. Tuhan, aku pengen punya pacar. Oh Tuhan, aku pengen keterima PTN. Oh Tuhan, aku gimana nyelesain matematika. Boleh teriak, boleh cerita, boleh curhat kepada Tuhan. Bersandar kepada Sang Pemilik hidup dan kehidupan. Tapi di sisi yang lain, bukan berarti kemudian ya udah aku pasrah ya. Pasrah sama Tuhan dong, udah doa, ya udah gitu ya. Kenapa? Kita nggak bisa cuma lihat ini ya. Kita kalau memahami sesuatu harus lihat dari keseluruhan Alkitab. Memang dia Matius tadi katakan dan Filipi katakan kalau kamu takut berharap kepada Tuhan. Tetapi di satu sisi yang lain Alkitab Amsal 6 ayat 6 juga berkata, hai pemalas pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Itu berarti apa? Satu sisi kita berharap, percaya, cerita, curhat, meminta kepada Tuhan. Tetapi Alkitab juga mengajarkan ada satu bagian yang menjadi tanggung jawab kita. Ada sesuatu hal yang perlu kita lakukan gitu ya. Karena apa? Karena di dalam hidup itu kita satu sisi ada hal-hal yang memang bisa kita lakukan. Ada sesuatu yang bisa kita kendalikan. Tapi di sisi yang lain ada banyak hal yang tidak ada dalam kontrolmu. Oleh sebab itu satu sisi kita memang terus harus berharap kepada Tuhan. Tetapi ada bentuk pertanggungjawaban kita gitu ya.
Jadi kalau misal kamu takut gimana ini nanti kuliah bisa dapat beasiswa, enggak gitu ya. Satu sisi kamu memang berdoa. Tapi di satu sisi lain bagian dari dirimu adalah melakukan. Oh, aku sudah tahu belum prasyarat masuk kampus itu? Apa saja yang aku harus siapin? Oh, baru perlu les bahasa, aku les bahasa. Ada sesuatu yang kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh. Itu adalah bagianmu. Tapi ada bagian yang memang bukan bagianmu. Yang kemudian Tuhanlah yang akan melihat apakah ini kamu memang cocok di situ atau tidak. Dan kampus juga yang akan menilai kamu seberapa kamu layak masuk ke sana. Dan kalau kalau diterima ya syukur, kalau tidak diterima berarti apa? Oh mungkin bagi Tuhan bukan ini yang terbaik. So apa yang harus aku lakukan? Diam nunggu Tuhan? Enggak, cari cara lain. Kalau gitu aku harus bagaimana? Gitu ya. Termasuk kalau kamu overthinking ya. Kok kayaknya teman-teman gak suka ya sama aku. Kok kayaknya aku tuh orang yang gak punya teman. Satu sisi curhat sama Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya sahabat. Tapi di satu sisi yang lain, kamu juga gak bisa ngontrol apa yang menjadi sikap orang lain. Itu bagian respon mereka. Apa yang bisa kamu lakukan adalah, oke, kalau misal aku kepengen punya teman yang banyak, bukan cuma cari teman ya, tetapi bagaimana dalam hidup akhirnya aku bertindak menjadi orang yang baik, yang penuh kasih, orang yang terbuka gitu ya. Ada bagian porsimu, tetapi ada bagian porsi orang lain, tetapi juga ada bagian di mana hidup kita sebetulnya juga ada di dalam tangan Tuhan. Berikutnya, selain itu apalagi yang bisa kita lakukan? Filipi 4 ayat 6 berkatakan, selain berdoa, yang kedua adalah mengucap syukur. Eukaristeo, mengucap syukur, itu adalah sebuah tindakan mengucapkan terima kasih untuk berkat dan kebaikan yang sudah diterima. Ya, ada tindakannya. Memang kita bersyukur dalam bentuk ucapan maupun tindakan karena kita ngerasain berkat Tuhan. Tetapi Eukaristeo, mengucap syukur, itu juga bicara mengenai sikap kita di dalam menghadapi suatu keadaan. Dalam keadaan sulit pun, aku tetap mengingat berkat-berkat Tuhan yang pernah aku terima. Saudara, mungkin bagi yang udah pernah pacaran gitu ya. Mungkin terutama buat perempuan ya. Kadang-kadang buat perempuan-perempuan yang pernah dapat bunga dari pacar. Kayak saya ya, waktu saya pacaran atau menikah, waktu saya dapat bunga, saya udah layu nggak berguna, saya buang. Enggak kan? Kebanyakan dari kita, nggak semua sih ya, kebanyakan atau minimal saya gitu ya. Waktu saya dapat bunga, saya coba kalau di dalam pot saya biarin itu tetap tegak. Bahkan sudah kering pun sampai sekarang di rumah saya itu masih ada di atas kulkas, di mana-mana itu ada. Tapi kalau itu bentuknya buke, biasanya saya gantung kebalik. Saya gantung supaya apa? Waktu dia kering itu masih lurus bagus. Kenapa saya simpan? Karena saya terus mau nginget bahwa saya dicintai. Bahkan pada saat berantem, lihat bunga. Oh, dia sayang kok. Cuman ini kita baru salah paham gitu ya. Nah, begitu pula dalam relasi kita dengan Tuhan dalam menghadapi kehidupan gitu ya. Kita itu perlu punya tonggak untuk kita mengingat akan berkat Tuhan yang pernah ada dalam hidup kita. Sama halnya seperti Yosua. Ketika mereka itu bisa melewati sungai Yordan, mereka menumpuk batu demi batu. Tujuannya apa? Batu peringatan. Untuk apa? Waktu lihat batu itu, ingat apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup. Kalau kita dalam hidup, seringkali yang kita ingat masalah, hal yang mengkhawatirkan. Kenapa kita tidak mengingat dan bikin monumen, tugu untuk kita nginget karya Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita? Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Kalau saya pribadi, dulu sebelum ada komputer dan lain, saya pakai buku, saya catat setiap berkat Tuhan. Oh bersyukur hari ini ditolong bisa menyelesaikan tes. Oh bersyukur pada saat aku gak punya duit, gak punya uang, Tuhan pakai cara lain. Saya tulis satu demi satu. Kalau sekarang udah gak musim buku, bisa pakai file, pakai folder, diketik, boleh. Atau bahkan beberapa dari kita mungkin posting Instagram, bersyukur untuk kasih Tuhan hari ini. Kenapa? Karena pada saat kemudian kita stuck, kita bingung, kita dalam kondisi gelap, gak punya arah. File-file itu ketika kita baca, mengingatkan kita untuk sadar
Sekarang aku nggak tahu harus berbuat apa, bingung ke depan seperti apa. Tapi di belakang, di peristiwa yang lalu, aku lihat tangan Tuhan yang menolong langkah hidupku. Dan Tuhan yang sama yang akan menolong aku. Meskipun caranya mungkin nggak sama seperti cara yang aku harapkan. Tetapi Allah lah yang akan menuntun dan membukakan jalan buat aku. Oleh sebab itu, bagi kita yang kerap takut, kerap khawatir, kita perlu merenungkan. Pada saat kita takut, apakah sebetulnya masalah itu kita rasa lebih besar daripada Tuhan? Atau kita lupa bahwa ada Tuhan yang penuh kuasa, yang bisa merangkai hidup kita. Yang kedua, kita mulai perlu bertanya, mempertanyakan pikiran kita sendiri pada saat kita overthinking. Ini pikiran yang rasionalkah? Ini pikiran yang benarkah? Apakah ini ketakutan yang benar? Atau sebetulnya aku yang terlalu overthinking? Lalu sebetulnya pikiran yang benar itu yang seperti apa? Tapi saya juga mengajak buat kalian dan saya yang mungkin terlalu santai. Sampai nggak pernah berpikir mengkhawatirkan sesuatu. Jangan-jangan kita sedang mengabaikan hidup yang Tuhan berikan. Sehingga kita kurang berjuang dengan gigih untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Dan juga, apakah kita mulai sebetulnya menjauh daripada Tuhan? Jadi kita tidak memikirkan bagaimana karya Allah di dalam hidup kita. Apapun kondisi kita, mari kita mencoba berefleksi, memikirkan diri kita dan relasi kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita bisa menyikapi hidup dengan lebih bertanggung jawab dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang maha kuasa. Allah kami yang maha tahu, Allah kami yang maha kasih. Kami yakin, kami tahu bahwa Engkau memegang hidup kami, merangkai hidup kami. Namun sejujurnya seringkali kami takut, kami khawatir. Kami cemas akan apa yang terjadi dalam hidup kami. Akan apa yang menjadi masa depan kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Dan buat setiap kami yang hidup berjalan santai seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Karena sebenarnya mungkin kami takut menghadapi ketakutan kami. Tuhan tolong kami untuk kami berani jujur terhadap diri kami sendiri. Tolong kami untuk kami berani bertanggung jawab atas kehidupan kami. Dan mengingat bahwa hidup kami selalu ada dalam pertanggungjawaban kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan. Mari Allah, biarlah kami mencari sumber sukacita damai sejahtera kami. Hanya terarah kepada Engkau, Sang Pemilik hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sesuatu yang baik ketika kita memiliki kesadaran bahwa kita bersalah atau berdosa. Tetapi lebih daripada itu, yang sangat penting adalah bagaimana kita menjadi pelaku-pelaku firman. Marilah kita menyelesaikan ibadah kita hari ini dengan menerima berkat dan anugerah daripada Tuhan sendiri. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat merayakan cinta dan damai daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus beserta kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwa
setianya, kasih setianya. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik.